Halo semua, kembali lagi di podcast Bahasa Indonesia bersama Windah. Podcast ini bisa didengarkan di Spotify, YouTube, dan masih banyak platform lainnya. Sebelum kita mulai episode ini, aku mau mengucapkan terima kasih kepada Andrew karena sudah mendukung podcast ini melalui Patreon. Semoga podcast ini bisa terus membantumu belajar bahasa Indonesia ya. Nah, di episode kali ini aku mau cerita soal liburanku di Sentul. Sentul itu satu daerah yang dekat dengan kota Bogor di Provinsi Jawa Barat. Cuma butuh waktu 1 sampai 2 jam aja dari Jakarta. Menurutku, Sentul itu perpaduan yang pas banget antara alam dengan gaya modern. Sentul punya alam yang masih asli. Kotanya juga terasa bersih dan nyaman. Di sana, aku dan orang tuaku menginap 1 malam di sebuah resort. Dari kamar, kami bisa melihat pemandangan gunung yang luas. Resort itu juga punya kolam renang yang ada view gunungnya juga. Liburanku pasti belum lengkap kalau cuma menginap di hotel aja. Harus ditambah sedikit petualangan di alam dong. Sentul terkenal dengan trekkingnya. Menurutku trekking itu cocok untuk orang yang suka alam, tapi belum berani mendaki gunung. Trekking mirip dengan hiking, pendakian, tapi tingkat kesulitannya lebih rendah. Waktu yang dibutuhkan juga enggak terlalu lama. Jadi kali ini mamaku bisa ikut petualanganku di alam. Waktu itu aku memilih trekking dengan tujuan Curug Bidadari. Curug itu kata dalam bahasa Sunda yang artinya air terjun. Terjun berarti melompat dari atas ke bawah. Jadi air terjun itu air yang jatuh dari atas ke bawah. Air terjun sering dijadikan pemandangan yang enak dilihat mata. Air terjun yang menggunakan nama curug berarti lokasinya pasti di Jawa Barat. Di tempat yang banyak menggunakan bahasa Sunda. Contohnya daerah sekitar Bandung dan Bogor. Curug tujuanku namanya Curug Bidadari. Bidadari itu perempuan yang cantik, turun dari langit ke bumi. Bidadari juga bisa kita gunakan untuk memuji perempuan yang sangat cantik. Nah, waktu itu guide kami langsung menjemput di hotel. Setelah berkenalan sebentar, kami memulai perjalanan. Guide kami saat itu namanya Mas Oken. Katanya singkatan dari orang keren. Enggak tahu dia lagi bercanda atau memang beneran. Sepanjang perjalanan, Mas Oken suka bercanda. Waktu lewat pohon pepaya, dia tunjuk pohon itu, bilang, "Ini namanya pohon durian." Waktu berjalan, dari kejauhan kami bisa melihat Curug Bidadari. Mas Oken bilang, "Curugnya di sana
bidadarinya di sini. Mas Oken lagi ngegombal. Bidadari yang dia maksud itu aku. Aku cuma jawab, bisa aja mas. Di Indonesia, gombalan tidak hanya untuk menunjukkan rasa suka, tapi juga bisa dipakai sebagai lelucon untuk lucu-lucuan, mencairkan suasana. Selama 1 jam lebih, kami berjalan melewati pedesaan, sawah-sawah hijau, sambil berfoto-foto dan mengambil video. Waktu sudah hampir sampai, kami basah karena keringat. Sepatu juga basah dan kotor karena lumpur. Akhirnya, jarak beberapa puluh meter dari curug, kami bisa merasakan cipratan air. Belum berenang, cuma kena cipratan saja. Rasanya segar banget. Memang sesuai namanya, Curug Bidadari itu tinggi, seakan-akan jatuh dari langit, dan juga sangat cantik. Sebelum kami sampai di curug, pagi harinya hujan deras. Jadi mungkin karena itu aliran air curugnya jadi lebih besar dan deras. Semakin enak dilihat mata. Karena cipratan air yang banyak dan matahari yang terang, kami juga bisa melihat ada pelangi di bawah air terjun. Pelanginya warna-warni, bagus banget. Waktu di Bali, aku juga pernah lihat air terjun. Tapi menurutku biasa saja. Jauh lebih bagus Curug Bidadari. Memang perjalanannya juga lebih capek. Tapi capeknya terbayarkan setelah melihat curug yang bagus dan merasakan segar airnya. Di Curug Bidadari ada beberapa spot foto yang bagus. Dari depan, dari samping, dan dari atas. Kami foto-foto dan berenang sampai puas. Perjalanan pulangnya terasa lebih mudah. Enggak sampai 1 jam sudah tiba di hotel. Di hotel, mamaku enggak berhenti-berhentinya bilang, curugnya bagus banget. Selama ini cuma lihat air terjun dari jauh. Ternyata dari dekat bagus banget. Setelah itu, sampai besok siangnya, kami hanya menghabiskan waktu santai-santai di hotel. Foto-foto dan ngopi sambil lihat-lihat view. Bagaimana? Setelah mendengarkan episode ini, para pendengar jadi tertarik trekking ke Curug Bidadari? Mungkin kamu sudah pernah atau sudah sering ke air terjun di negaramu? Menurut kamu, air terjun mana yang paling bagus? Kirimkan ceritamu ke podcastbahasaindonesia@gmail.com atau langsung tuliskan di kolom komentar ya. Episode kali ini sampai di sini. Jangan lupa dukung podcast ini dengan menjadi sahabat Windah di Patreon dan dapatkan transkrip serta terjemahan untuk semua episode yang ada di podcast ini. Bisa juga dukung podcast ini dengan membagikannya di media sosialmu serta memberikan penilaian di Spotify dan Apple Podcast supaya semakin banyak orang yang mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah!